2024 itu adalah menurut gue ya tahun kematian ya. Wah berat banget ya tahun kematian. Kenapa? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita nih di podcast Gempar, Generasi Muda, Poros Rasionalisasi Informasi. Oke, hari ini kita kedatangan aktivis yang sangat Waduh, ini siap. salah satu aktivis yang paling terkenal di kalangan mahasiswa IPB khususnya. Waduh. Oke, kita sapa dulu nih. Gimana kabarnya Mas Alif? Oke, kabar alhamdulillah sehat. Lu gimana kabar sekarang? Udah sehat. Ya, Tingkat masih- akhir gimana? Aman? Tingkat akhir. Ya gitu lah. Udah aja ya. Oke, siap. Oke, nih Mas Alif, kita langsung aja kali ya. Gini sih Mas, mungkin kita kan sekarang sudah memasuki ya bulan Februari terutama gitu kan, di tahun 2023 ini. Yang mana mungkin kurang lebih selama 1 tahun ke depan ya pastinya kita akan dihadapkan dengan suatu event yang sangat besar gitu ya bagi masyarakat Indonesia. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah pilkada dan juga pemilu serentak di tahun 2024 nanti. Itu dia. Nah kalau Mas Alif nih yang notabene merupakan seorang Gen Z dan juga seorang anak muda di kalangan masyarakat sendiri, bagaimana nih Mas menanggapi dan juga untuk menyikapi persiapan kita buat ke arah pemilu nanti? 2024 menurut gue jadi tahun yang spesial banget pasti ya buat kita gitu sebagai generasi muda dan mungkin buat Indonesia juga. Kenapa? Karena ini pertama kali kita menyelenggarakan kontestasi demokrasi ini secara serentak ya seluruhnya gitu, termasuk pilpres, pilkada, pileg dan persiapan lainnya gitu kan. Jadi ya memang ini harus kita sambut dengan sukacita gitu kan, dengan bahagia, dan kita harus juga mempersiapkan tadi ya dengan sebaik-baiknya gitu kan ya, sebagai generasi muda khususnya gitu. Jadi ya gue excited banget buat menyambut 2024 ya gitu. Nggak kerasa lah gitu, pasti tahun depan kita bakal di sana kayak gitu. Mungkin ngomongin tentang tadi ya pilkada dan juga pemilu serentak, kan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling luas gitu kan di dunia. Nah rakyat sendiri aja sekitar 200 puluhan sekian juta gitu kan. Yang mana itu kan pastinya merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat dan juga pastinya bagi KPU ya, selaku penyelenggara pemilu nanti seperti itu. Nah kalau Mas Alif sendiri melihat gimana nih Mas tantangan dan juga cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut nantinya? Oke, tentu kalau kita bicara tantangan ini pasti luar biasa banget ya 2024. Jelas acara pertama gitu secara nggak langsung, yang namanya pertama pasti nggak mudah gitu kan. Pasti banyak akan dikaliku, tapi kita percayakan itu kepada tim yang penyelenggara, yaitu mungkin di KPU tadi gitu kan, ataupun dengan badan pengawasnya. Tentu kita harus mempercayakan itu sebagai rakyat, karena ya biar bagaimanapun mereka yang punya wewenang itu gitu kan, dan kita sebagai aktor utama ya di dalam demokrasi sebagai rakyat gitu, masyarakat, nah kita harus bisa mengawal itu gitu. Dan ya dengan era yang sekarang ya Ji ya, penerapan digitalisasi informasi dan teknologi yang begitu pesat banget ini memang harus diimbangi gitu kan oleh masyarakat Indonesia gitu. Apalagi kita sebagai generasi muda yang secara emosi ataupun secara karakter sudah ada di usia yang matang gitu kan. Ya kita harus bisa mampu mengedukasi gitu. Karena dasarnya tantangan-tantangan ini akan sampai nggak cuma ke kita gitu, bahkan kalangan-kalangan yang jauh lebih muda dari kita yang mungkin belum punya hak untuk bisa berkontestasi ataupun memilih di nanti 2024, mereka akan tahu informasi-informasi ini. Dan ini yang harapannya informasi-informasi yang sampai kepada mereka adalah informasi yang baik gitu, sehingga ini mampu menjadi mindset untuk mereka nantinya gitu, ketika mereka sudah dihadapkan di usia yang memang layak untuk mereka menggunakan hak pilih ataupun berkontestasi, mereka bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu sih Ji. Oke, menarik nih Mas. Tadi kan yang saya tangkap salah satu bahasan yang Mas Alif sebut ada aktor dan juga perkembangan informasi. Iya. Gitu kan. Yang mana kan seperti kita tahu sekarang di zaman era revolusi industri yang 4.0 ya. Mungkin bentar lagi bakal masuk ke 5.0 gitu kan. Dimana kan sekarang salah satunya adalah memasuki era AI dan juga machine learning seperti itu. Iya. Yang mungkin kita sedikit bahas ke arah sana sih Mas. Jadi kan sebagaimana masyarakat kita sekarang di tahun 2023 ini, mungkin sebagian besar kebutuhan dasar manusia itu tidak lagi sandang pangan papan, juga alat komunikasi berupa handphone maupun tablet dan lain sebagainya, termasuk juga internet di dalamnya gitu kan. Nah kalau kita kaitkan kayak penyebaran informasi melalui gadget tadi dan juga
terkait dengan hal negatif dan juga positifnya mungkin dari penyebaran informasi tersebut, Mas Alif sendiri melihat itu sebagai suatu hal yang positif atau negatif, Mas, dari segi penyebaran informasi maupun dari segi respon nanti masyarakat terhadap pemilu nantinya. Oke. Nah ini terkait penyebaran informasi khususnya gitu, dengan adanya tadi ya, kebutuhan manusia itu bukan sandang pangan papan lagi, bahkan ada gadget gitu yang menjadi salah satu kebutuhan wajib kayaknya seperti itu di generasi sekarang. Dan ya ini positif negatif pasti ada selalu gitu kan. Dan kalau kita melihat dengan konteks tadi ya, bicara soal masalah pesta demokrasi, tentu kabar positifnya adalah segala seluruh informasi yang berkaitan dengan partai politik mungkin sebagai kendaraan utama yang ada di dalam pesta demokrasi, kemudian bagaimana regulasi dari yang dipersiapkan oleh panitia penyelenggara, kemudian bagaimana perkembangan tiap pasangan calon segala macam itu gitu kan, itu positifnya gitu, sehingga masyarakat pun jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan berbagai informasi soal gagasan, harusnya demikian gitu. Tapi yang negatifnya adalah tidak menutup kemungkinan gitu bahwa ujaran-ujaran yang tidak kita inginkan gitu kan, seperti hoax ataupun ujaran-ujaran kebencian lainnya, itu akan mudah tersebar gitu kan di berbagai media gitu. Dan ini tentu tadi ya, balik lagi menjadi tantangan dan memang menjadi PR kita bersama gitu. Kita harus memerangi hal-hal negatif gitu. Justru kita harus mengedepankan hal-hal positif yang memang menjadi peluang gitu, yang bisa kita manfaatkan dari kebutuhan gadget ataupun kebutuhan media sosial yang memang sangat digandrungi oleh generasi milenial sekarang kayak gitu. Jadi ya tadi, positif negatif pasti ada, kita harus mengambil sisi positifnya, dan untuk sisi negatifnya memang kita harus tangkal gitu. Dan dengan salah satunya ya edukasi-edukasi seperti ini yang memang harus kita tingkatkan gitu untuk bisa menangkal isu-isu ataupun negatif dari dampak penggunaan gadget ataupun media sosial gitu sih Ji, kalau menurut gua. Oke, jadi menarik banget sih Mas, tadi kan terkait dengan aktor dan juga terkait dengan hoax ya. Hoax bahasa bukan hoax. Sebagaimana kita tahu sih Mas, di era sosial media ini terutama gitu kan, sebagaimana kita sering temui di Instagram maupun di TikTok juga kan banyak sekali influencer yang mungkin kalau saya pribadi melihat sih merupakan salah satu pihak ya yang sebenarnya tuh paling berperan dalam penggiringan opini dan tanda kutip ya terhadap masyarakat Indonesia. Sebagaimana namanya kan influencer yang artinya mempengaruhi. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut kan sebenarnya peran influencer ini dapat kita manfaatkan juga sih Mas, sebagai bentuk tadi mungkin edukasi dan juga sebagai bentuk penyebaran informasi juga sebagai ikhtiar mungkin ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut nih Mas terhadap peran pemerintah, influencer juga masyarakat nantinya, kira-kira Mas Alif sendiri melihat ada jembatan nggak Mas di antara ketiga belah pihak tadi yang saya coba? Oke, jembatan pasti sih harus ada ya gitu kan, karena mereka pemerintah, masyarakat dan influencer ini punya peran andil besar gitu. Apalagi kalau gue coba ngacu data ya dari BPS itu sebelum tahun 2019 itu 2004 berarti 2009 gitu kan, 2014 itu tingkat golput itu cukup tinggi Ji gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2019 itu angkanya turun lagi gitu kan. Dan ini harapan 2024 juga kembali nih gitu kan, kita bisa menurunkan angka golput dan menaikkan partisipasi masyarakat gitu. Dan tadi kuncinya adalah di keterkaitan atau sinergitas antara pemerintah, influencer dengan masyarakat gitu kan. Dan ya menurut gua dan ini pasti jadi salah satu strategi juga ya, mungkin berbagai partai politik ataupun berbagai pasangan calon nantinya mereka kan memberdayakan atau mempergunakan cara-cara yang memang tadi dengan influencer ataupun dengan media sosial yang memang sekarang lagi banyak digandrungi, mungkin TikTok dan segala macam media sosial itu tentu mereka akan gunakan sebagai sarana mereka untuk bisa berkampanye dan menjual gagasan-gagasan mereka gitu. Dan itu harus dikaitkan gitu. Jadi karena masyarakat Indonesia hampir mayoritas itu menggunakan waktunya di media sosial gitu, sehingga ya mereka harus bisa gitu memanfaatkan waktu yang memang digunakan masyarakat gitu dengan edukasi ataupun dengan pencerdasan gagasan yang ada di media sosial gitu. Jadi ya wajib banget sinerginya seperti harus ada gitu antara pemerintah, influencer dan masyarakat kayak gitu. Mungkin masyarakat lebih kepada penerima ya gitu, penerima informasi gitu. Tapi ya kita jangan tinggal diam juga sebagai aktor utama di pesta demokrasi ini ya, kita harus mampu gitu untuk memberikan kritik gagasan gitu kan ataupun saran gitu kepada pihak-pihak yang memang dalam tanda kutip ya bermain di kontestasi ini gitu, sehingga
mereka pun orientasinya, gagasan-gagasan mereka tuh memang berdasarkan masyarakat gitu, bukan berdasarkan kepentingan mereka pribadi kayak gitu. Gitu sih Ji kalau dari gue. Oke, ini sebenarnya penting banget sih Mas untuk kita bahas lebih lanjut kan. Kita kan di Indonesia menganut sistem demokrasi ya Mas. Dimana kalau menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika pada saat itu kan mengatakan bahwasannya demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat seperti itu kan. Nah, dimana kalau kita balik lagi terhadap bahasan aktor, yang aktor terpenting daripada demokrasi itu sendiri masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang dan juga peran influencer tadi, sebenarnya peran influencer itu sangat penting sih Mas bagi saya terutama. Karena kan sebagaimana kita tahu, Indonesia itu tingkat literasinya masih lumayan rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Bahkan kata UNESCO itu sekitar 1 dari 1.000 orang di Indonesia saja yang mampu ataupun dapat mencapai suatu tingkat literasi. Nah, pastinya nantinya dari influencer tersebut dapat menjembatani lah antara tingkat literasi yang rendah tersebut dan juga tingkat literasi yang kita inginkan bersama. Apalagi ya, sebenarnya kan kalau kita bahas lebih lanjut terkait dengan peran influencer ini, bisa juga sih Mas untuk sebagai penanggulangan hoax kan. Karena kan ya mereka istilahnya sudah dipandang orang yang terpercaya gitu. Dari banyak pihak lah. Tapi kan kalau Mas Alif sendiri lihat nih, fenomena ini akan digunakan nggak sih Mas untuk oknum ya, tanda-tanda kutip, untuk penggiringan opini ataupun politisasi nanti gitu? Tadi yang paling menarik soal data tadi terkait tingkat literasi masyarakat Indonesia yang memang cukup rendah. 1 dari 1.000 masyarakat, hanya 1 yang memang tertarik ya, ataupun mereka punya melek terkait dunia literasi, khususnya literasi digital ya gitu. Dan kalau kita bicara tadi soal fenomena gitu kan, dimanfaatkannya influencer untuk hal-hal yang memang tidak kita inginkan gitu, itu ya dapat saja mungkin terjadi gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Tapi tentu harapannya dengan kita diskusi seperti ini dan mungkin dengan teman-teman yang lain di luar sana, ini menjadi awareness buat para influencer, buat kita juga gitu kan, sebagai orang yang mungkin dipandang lebih oleh orang-orang sekitar kita gitu. Kita coba untuk bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman bahwasannya terkait berita yang disampaikan itu ataupun sesuatu informasi yang diberikan kepada mereka itu tidak semuanya benar gitu kan. Kita juga harus mampu cross check itu gitu kan. Terlepas dari siapapun itu yang menyampaikan, karena tadi balik lagi kita konteksnya demokrasi gitu kan. Semua orang bebas untuk berekspresi dan berpendapat tentu. Tapi kita juga perlu melihat gitu dari substansi ya, dari sesuatu yang memang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut gitu. Konteksnya seperti apa gitu. Kita sebagai manusia tentu kita bisa memilah bagaimana sesuai dengan nama podcast kita tadi ya, soal masalah rasionalisasi gitu kan. Kita harus lihat dengan akal sehat kita gitu, apakah memang informasi yang kita terima ini jelas atau tidak gitu. Bahkan kalau misalkan saya juga boleh menyarankan terkait kita nanti mendapatkan informasi atau tidaknya, itu kita mengedepankan 5W+1H gitu kan. Bagaimana kita juga menganalisis informasi tersebut dengan 5W+1H tadi, sehingga ketika kita mendapatkan informasi tersebut, entah dari influencer, entah dari tokoh-tokoh politik, atau entah dari siapapun itu, keluarga ataupun kerabat, sedangkan itu bukan informasi yang harus kita telan mentah-mentah gitu. Anggaplah itu makanan gitu. Itu bahan makanan yang memang kelihatan enak gitu kan. Tapi kita harus mengolah itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Jangan sampai kita main telan-telan aja padahal itu bahan mentah, dan khawatirnya tadi kita jadi sakit ataupun kita jadi terkena sesuatu yang memang tidak kita inginkan gitu. Jadi ya kita juga harus aware dan kita harus membangun benteng itu gitu, sehingga kita bisa terbebas gitu, ataupun menghindar dari ujaran kebencian atau hoax yang memang tersebar di berbagai dunia maya. Gitu sih kalau dari gue. Oke, sebenarnya kalau kita bahas hoaxan itu dapat memecah belah juga sih. Iya, betul banget. Sebagaimana kita lihat banget di tahun 2019, kan kayak dua belah pihak lah, saya sebutkan lah ya, kayak takutnya nanti memecah belah gitu ya. Nah itu kan kita nggak mau banget lah buat terjadi lagi di tahun depan seperti itu kan. Karena kan memang namanya perpecah belahan itu merupakan satu hal yang harus dihindarkan kan. Tapi di balik itu kan adanya perbedaan itu harusnya kan bukan mengarah ke perpecah belah kan. Malah harusnya menjadikan suatu keindahan. Sebagaimana Indonesia dipandang dunia kan bukan karena luasnya saja, tapi kan karena beragam budaya dan juga keberagaman yang kita miliki kan, suku dan budaya kita miliki. Seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Alif ada nggak sih Mas yang mau disampaikan sebagai closing statement mungkin terhadap para teman-teman yang menonton sekarang? Oke, sip teman-teman. Jadi 2024 itu adalah menurut gue ya tahun kematian ya. Wah berat banget ya tahun kematian. Kenapa? Karena gue bisa bilang ini jadi tahun pertama untuk Indonesia kita memulai seluruhnya secara serentak. Dan kita juga ketahui bahwa
kaum milenial, generasi Z ini berkembang sangat luar biasa dengan pesat gitu di era society 5.0 gitu, sehingga ini ajang kita, ini wadah kita, ini kesempatan kita untuk bisa memberikan aksi nyata dengan memberikan gagasan, kritik, saran untuk para pemangku-pemangku kebijakan sehingga Indonesia mampu terwujud di 2045 menjadi Indonesia yang emas. Terima kasih, itu aja dari gue, Ji. Thank you. Oke, keren banget nih Mas Alif. Terus Mas, Oke, sip. Hari ini. Semoga Alhamdulillah. Teman-teman menonton dapat terinspirasi dan juga dapat trader lah dari namanya Amin. Informasi yang hoax lah. Oke, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Kita ketemu lagi di podcast Gempar selanjutnya. See you. Oke, thank you.